Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai medan magnet induksi. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan apa yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya untuk beberapa contoh aplikasi soal. Nah, oke, kita mulai dari contoh soal yang paling sederhana dulu ya. Oke, misalkan di sini saya mempunyai suatu kawat dengan dialiri arus sebesar misalkan I-nya adalah 0,5 ampere. Gitu. Kemudian di titik sini ada suatu titik P yang punya jarak sampai ke kawat berarus ini misalkan adalah 10 cm gitu. Nah, ini kita anggap bahwa kawat di sini punya panjang yang tak berhingga. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kita disuruh untuk menentukan besar dan arah medan magnet ya, besar dan arah medan magnet di titik P. Oke, jadi kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet di sini di titik P ini. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa untuk kawat berarus dengan panjang tak hingga, untuk menentukan medan magnetnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Gini ya. Oke, kemudian mu 0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya adalah 0,5 ampere, berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dibagi 2 pi kali A. A di sini ini merupakan jarak antara titik P atau suatu titik yang kita ingin tahu berapa besar medan magnetnya terhadap kawat konduktor berarus ini. Jadi A-nya ini adalah 10 cm. Ini kita ubah ke dalam meter. Jadinya kali 10 kali 10 pangkat min 2. Oke, kemudian kita hitung. Ini dicoret bisa. Ini hasilnya 2. Kemudian ini 2 kali ini 10. Kali ini 10 min 1 hilang. 10 min 7 ini 10 min 1. Jadi ini satuannya Tesla ya. Jadi B-nya adalah 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, nanti silahkan dicek lagi ya cara menghitungnya, boleh menggunakan kalkulator. Gitu. Oke, ini untuk besarnya. Besarnya adalah 10 pangkat minus 6 Tesla. Kemudian karena ini merupakan vektor medan magnet, maka dia harus ada arahnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan kemana arah medan magnet di titik P ini akibat kawat berarus ini. Gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar, sudah tahu bagaimana cara menentukan arah medan magnet akibat kawat berarus, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana untuk arah arus kita menggunakan ibu jari, kemudian arah medan magnetnya adalah 4 jari yang lainnya. Gitu. Nah, langkahnya pertama kita letakkan tangan kita di titik yang kita mau tahu arah besar medan magnetnya, yaitu di titik P. Oke, kita letakkan tangan kita di titik P, kemudian arahkan ibu jari searah dengan arus, berarti ke atas ya. Kemudian telapak putihnya itu harus menghadap ke kawat. Oke, jika sudah, maka kini kita bisa melihat bahwa arah 4 jari yang lain ternyata masuk ke dalam bidang gambar. Jadi ke sini adalah arah dari B-nya, masuk bidang gambar. Gitu ya. Jadi untuk arah B-nya adalah masuk bidang gambar.
gitu. Oke, ini contoh yang paling sederhana. Oke, sekarang contoh yang kedua, misalkan masih sama, masih tentang kawat berarus, tetapi kawatnya itu lebih dari satu, seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya di materinya ya. Oke, misalkan ini ada saya misalkan ada 3 kawat. Ini ada kawat I1, misalkan dialiri arus 1 ampere. Ini I2 misalkan 0,5 ampere. Kemudian I3 misalkan 1 ampere. Ini. Kemudian jarak antara kawat 1 dengan kawat 2 misalkan ini 5 cm, ini juga anggap sama ya, 5 cm. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tentukan besar dan arah medan magnet di titik P nya di sini. Ini dari titik ini misalkan 2 cm. Misal ya, gitu. Tadi pertanyaannya adalah besar dan arah B di titik P. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar dulu arah-arah medan, karena di sini ada 3 buah kawat ya, ada kawat 1, kawat 2, kawat 3. Maka medan magnet di titik P ini juga dipengaruhi oleh kawat 1, kawat 2, kawat 3 gitu. Oke, kita pertama harus menggambar dulu kemana arah medan magnetnya di titik P akibat kawat 1, akibat kawat 2, akibat kawat 3. Oke, misalkan yang karena kawat 1 berarti tangan kita di titik P, ibu jarinya ke atas, telapak tangannya menghadap ke kawat 1, maka 4 jari yang lainnya masuk bidang gambar atau arah B-nya masuk ke bidang gambar. Ini adalah B1. Kemudian karena kawat 2 sama ya, tangan kita di titik P, kemudian arusnya ke bawah, telapaknya menghadap kawat 2, maka 4 jari yang lain keluar bidang gambar. Berarti ini adalah B2 gitu. Kemudian sekarang karena kawat yang ketiga, tangan kita di titik P, arah arusnya ke bawah, telapak tangan menghadap kawat, maka 4 jari yang lain masuk bidang gambar. Jadi ini adalah B3. Oke, kemudian besarnya medan magnet di titik P, atau saya tuliskan sebagai BP, ini adalah total semua medan magnet yang dialami oleh titik P tersebut akibat kawat 1, 2, dan 3. Berarti ada B1. Oke, untuk yang masuk kita simbolkan dengan positif ya, kita jumlahkan dari B1 ditambah B3, kemudian yang keluar ada B2 gitu. Kemudian oke, kita hitung masing-masing ini berapa. Berarti ini mu0 I1 per 2pi A1, ini ditambah mu0 I3 per 2pi A3. Kemudian yang B2 mu0 I2 per 2pi A2. Tuh, kemudian kita pindah ke sebelah. Jadi P-nya ini tadi ya, kita bisa, karena besar mu0 per 2pi untuk masing-masing ini sama, maka boleh kita keluarkan. Jadi ini adalah mu0
mu 0/2pi kali tadi sebentar saya lupa I1/A1, kemudian ditambah I3/A3 min I2/A2. Tuh, kemudian mu 0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, ini adalah 2pi. Kemudian I1 nya 1 ampere, I1 1 ampere, A1 ini A itu jarak titik yang kita uji ke kawat penyebab medan magnetnya. Jadi titiknya di P, kemudian kawatnya di sini, maka A1 itu jarak antara sini sampai ke kawat 1. Ke sini 5, ke sini 2, berarti totalnya adalah 7 cm ya. Tadi 1 ampere per 7 cm, 7 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ditambah I3 adalah 1 ampere juga, ini I3 1 ampere. Kemudian A3 berarti jarak titik P ke kawat 3, dari sini ke sini 5, sedangkan dari sini ke sini 2, maka A3 nya adalah 3 cm. Oke, ini tadi arusnya 1 ampere, 3 cm, 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ditambah min I2 nya adalah 0,5 ampere. Kemudian A2 jarak dari titik P ke kawat ini adalah 2 cm. Jadi ini tadi arusnya 0,5 ampere, berarti 5 kali 10 pangkat min 1, jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter Tesla gitu. Kemudian kita hitung, maka kita peroleh besarnya medan magnet di titik P akibat ketiga kawat tersebut adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, nah kemudian tadi kan selain besar kita juga ditanyakan arahnya kan ya, ini ya. Oke, nah di sini kita untuk menentukan arahnya bisa melihat nilai ini, karena ini total gitu ya. Karena di sini tandanya positif gitu ya, berarti tadi kita sepakat bahwa di awal untuk tanda positif arahnya yang ke dalam. Jadi karena positif, maka arah medan magnet tersebut masuk bidang gambar. Ini arahnya masuk ke bidang gambar gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kawatnya cuma ada 2, ya udah berarti ini juga nanti cuma ada 2 medan magnet yang berkontribusi untuk memberikan medan magnet total di titik P misalnya. Kalau kawatnya ada 5, ya berarti ini juga nanti ada 5, ada B4, ada B5 dan seterusnya. Nah, ingat bahwa A ini adalah jarak dari titik yang akan kita uji atau mau kita tahu berapa besar medan magnetnya ke kawat yang menimbulkan medan magnet tersebut. Kalau B1 berarti A1 itu adalah dari kawat 1 sampai titik P. B2 berarti jarak dari kawat 2 ke titik P. B3 jarak dari kawat 3 ke titik P. B4 jarak dari kawat 4 ke titik P. Gitu ya. Oke, selanjutnya misalkan saya punya soal seperti ini. Ini ada kawat, kemudian ini setengah lingkaran ya, anggap setengah lingkaran. Oke, kemudian ini dialiri arus sebesar 15 ampere misalkan.
Nah, ini ada titik P ini di tengah-tengah, kalau ini lingkaran penuh di tengah-tengahnya, atau yang jari-jari dari setengah lingkaran ini gitu. Nah, ini punya jarak dari sini sampai sini itu adalah 20 cm. Ya, ini adalah titik P gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah besar dan arah medan magnet di titik P gitu. Jadi ini arus yang mengalir adalah 15 ampere gitu ya. Nah, sebenarnya untuk titik P ini ada kawat ini, kawatnya bentuknya lurus, kemudian setengah lingkaran, kemudian dia lurus. Ini 15 ampere sama semuanya ya. Nah, sebenarnya kawat medan magnet yang terjadi di titik P itu ada karena ini kawat yang setengah lingkaran dan kawat yang ini. Namun untuk kawat yang segmen ini ya, ini kalau kita pecah ada 3, ini lurus, kemudian setengah lingkaran dan lurus. Nah, untuk akibat kawat yang bentuknya lurus ini dengan yang ini itu nilainya adalah 0 gitu ya, karena elemen DS di sini dengan elemen R-nya, di mana R itu adalah jarak arah atau vektor satuan dari elemen kawat ini ke titik P itu searah, maka hasil crossnya 0. Jadi yang DS cross R-nya yang dihukum Biot-Savart itu 0. Makanya medan magnetnya di sini pun 0. Di sini juga sama. Gitu. Jadi yang berkontribusi hanya yang setengah lingkaran ini. Gitu. Dimana untuk yang kawat setengah lingkaran nilai B-nya, B di titik P itu adalah mu ini sama dengan mu 0 I per 4 pi kali 4 pi R dikali dengan theta gitu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, B mu 0 I nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 15 ampere, kemudian ini 4 pi kali R 20 cm, kita ubah ke meter, jadinya 2 kali 10 pangkat min 1, kemudian kalikan dengan theta. Ingat, theta di sini harus dalam satuan radian. Oke, karena ini setengah lingkaran, maka sudutnya adalah 180 derajat. Kalau kita ubah ke radian, ini adalah 1 pi radian. Tuh, jadi nanti dia dikali dengan pi. Tuh, kemudian dia coret. Oke, maka nanti kita akan memperoleh nilai 7,5 kali pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ini. Kemudian arahnya, jadi untuk menentukan arah kita seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita letakkan tangan kita di titik P. Arah arusnya ini adalah titik P di bawah kawat setengah lingkaran ya. Titik arusnya ke arah kanan, tangan kita di titik P kemudian menghadap ke atas, telapaknya yaitu menghadap ke kawat, maka kita akan mendapatkan arah medan magnetnya masuk bidang gambar. Ini adalah arah B-nya. Jadi arah B masuk bidang gambar. Gitu. Oke, misalkan masih tentang contoh yang kawat melingkar. Namun di sini kawatnya bentuknya seperti ini. Misalnya ini adalah titik B, kemudian kalau saya tarik ini ada kawat melengkung. Oke, kemudian ini ada arus mengalir ke sini, ini gabung, ini ke sini, ke sana. Dia punya sudut
sudutnya adalah 30 derajat. Oke, pertanyaan sama, besar dan arah medan listrik di titik P. Jadi untuk yang di titik P, untuk akibat segmen kawat yang ini 0, yang ini juga 0. Jadi yang berkontribusi hanya kawat melingkung yang ini. Gitu. Nah, besarnya untuk yang BP di titik P ini mu 0, kawat melingkar ya, berarti mu 0 kalikan I dibagi 4 pi R dikali dengan theta gitu. Nah, misalkan di sini diketahui bahwa arusnya itu adalah 3 ampere. Kemudian jari-jari yang terbentuk di sini, ini R-nya itu misalnya 0,6 meter. Oke, jadi kita masukkan ke sini, mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya 3 ampere dibagi 4 pi kalikan R 0,6 berarti 6 kali 10 pangkat min 1 kali dengan theta. Di sini tetanya adalah 30 derajat, kita ubah ke dalam radian, 30 per 180 kali pi radian, maka hasilnya adalah ini dicoret 6, hasilnya adalah pi per 6 radian gitu. Jadi di sini kalikan di sini dikali dengan pi, satuan dari ini Tesla. Kemudian ini bisa dicoret ini 2, maka nanti hasilnya adalah 5 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, kemudian arahnya adalah kita letakkan tangan kita di sini menghadap ke atas ya, arusnya ke kanan, jempolnya ke kanan, telapak tangannya menghadap ke atas, maka 4 jari yang lain adalah masuk bidang gambar. Oke, jadi arahnya masuk bidang gambar gitu. Nah, misalnya masih seputar kawat melengkung lagi ya. Misalnya di sini saya punya bentuk kawat yang seperti ini gini. Ini anggap kawat melengkung. Misalnya begini, ini ke sana arah arusnya. Nah, di sini misalkan arus yang mengalir melalui kawat ini adalah 2 ampere, ini adalah arusnya ya. I-nya adalah 2 ampere. Jadi ini ada kawat misalnya, kemudian dibentuk seperti ini. Sini melengkung, ini gitu. Nah, arus yang mengalir itu adalah 2 ampere, kemudian jari-jari dari masing-masing ini gitu. Oke, saya hapus dulu yang ini. Tadi ingat ya bahwa arusnya itu adalah 2 ampere gitu. Nah, kemudian di sini tadi ada titik P. Ini misalkan ini adalah lingkaran yang dalam, ini adalah busur yang luar gitu. Nah, pertanyaannya adalah besar medan magnet dan arahnya di titik P. Tadi ingat arusnya itu adalah 2 ampere. Kemudian jari-jari R1 itu adalah 2 cm dan jari-jari R2 adalah 3 cm misalnya.
gitu. Nah, sekarang medan magnet di titik P itu berapa? Dan arahnya juga kemana? Gitu ya. Oke, sebenarnya untuk yang di titik P ini ada yang berkontribusi kawat ini kita bisa bagi dia menjadi 4 bentuk kawat. Tapi untuk yang ini karena dia letaknya segaris gitu ya, ini adalah 0. Jadi hanya ada kawat yang ini dan kawat 2 ini. Tuh, karena ini bentuknya melingkar, melingkar atau busur melingkar gitu, maka kita menggunakan persamaan yang B sama dengan mu 0 I per 4 PR dikali dengan theta gitu. Nah, tadi pertama ya, karena ini ada 2 buah kawat yang memberikan kontribusi, maka pertama kita harus menentukan arahnya dulu masing-masing kawat. Oke, sekarang karena kawat 1 arah harusnya ke kanan, tangan kita ada di bawah kawat, arah telapaknya ke arah kawat tersebut, maka medan magnetnya arahnya masuk bidang gambar. Ini B1. Kemudian yang B2 arah harusnya ke kiri, yang ini berarti jempol kita menghadap ke kiri, telapak tangan kita menghadap ke atas karena di sini titik P, ini adalah kawat yang kedua, maka 4 jari yang lain arahnya ke luar bidang gambar. Ini adalah B2. Jadi total di titik P adalah B1 min B2. B1 adalah mu 0 I1 per 4 PR1 kali theta. Tetanya belum saya tulis ya. Tetanya ini adalah 60 derajat. Kemudian min dikurangi mu 0 I2 per 4 PR2 kali theta. Gitu. Oke, kita boleh keluarkan mu 0 theta per 4 pi karena nilainya sama. Ini ada I1 per R1 min I2 per R2. Ini adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 4 pi. Tetanya adalah 60 derajat. Oke, kita ubah ke dalam radian, berarti 60 dibagi 180 kali pi radian. Ini adalah 1, ini 3, berarti 1/3. Tetanya adalah pi per 3 radian. Kemudian I1, I-nya sama ya. Oke, karena I-nya sama, ini I-nya juga boleh kita keluarkan. Ini 3, jadi I-nya 2 ampere, kita boleh taruh di luar. Kemudian ini 1/R1, berarti 1 per R1 2 kali 10 min 2 dikurang 1 3 kali 10 min 2. Oke, kemudian ini ada yang bisa dicoret. Oke, kemudian ini berarti BP-nya sama dengan 2/3 pi 2/3 pi kali 10 pangkat minus 7. Ini ada 1/2 kali 10 min 2 min 1/3 kali 10 pangkat min 2. Oke, kemudian ini 2/3 pi 10 min 7. Ini yang 10 pangkat minus 2 nya boleh saya keluarkan, 1 per min 2, maka ini setengah min 1/3. Ini adalah 2/3 pi kali 10 pangkat min 5. Ini adalah 6, ini 3 min 2 1/6.
berarti 2/3 pi kali 10 pangkat min 5 kali 1/6 Tesla. Oke, kemudian ini bisa dicoret 1/3, jadi hasilnya adalah 1/9 pi atau pi per 9 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, karena ini positif, berarti arahnya adalah masuk ke bidang gambar. Oke, gitu. Jadi nanti hitungannya silahkan dicek lagi ya, barangkali saya ada yang salah juga itu karena mungkin nggak teliti gitu kan. Tapi yang penting caranya atau langkah-langkahnya seperti itu gitu. Nanti silahkan boleh dicari lagi contoh-contoh soal yang lain gitu. Prinsipnya sama gitu ya. Yang penting untuk menentukan medan magnet, pertama kalau misalkan yang mempengaruhi medan magnet di titik tersebut ada lebih dari 1 kawat, maka langkah pertama harus menentukan arahnya dulu kemana, baru nanti ditotal gitu ya. Kalau masuk bidang gambar positif, kalau keluar bidang gambar negatif, tetapi tidak harus seperti itu gitu kan. Itu untuk memudahkan saja. Kalau misalkan mau keluar bidang gambar itu positif boleh, mau yang masuk negatif juga boleh, yang penting harus konsisten gitu. Oke, terima kasih. Silakan boleh dicoba oleh dari soal-soal yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.